Tapi perlu diingat bahwa korban ini sudah melakukan upaya hukum 20 tahun lalu. Ya, sudah ada rekomendasi antara lain Komnas HAM yang belum dilaksanakan. Bahwa ini bukan perkara yang dikategorikan bisa kadaluarsa. Menurut pemahaman saya. Ya, para korban sudah beraudiensi dengan kami di Komisi 13 DPR RI, ditemani oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Kementerian HAM. Nah, setelah beraudiensi, kami sudah mendengarkan semua keterangannya, baik dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Kementerian HAM beserta korban yang 15 orang. Kami dapat simpulkan secara hukum bahwa peristiwa tersebut dapat dikategori terjadi dugaan tindak pidana pelanggaran HAM berat. Yang perlu saya terangkan adalah kronologis perkara atau bukti-bukti bahwa semua korban ini direkrut pada usia 12 tahun. Ada yang 12 tahun, ada yang 13 tahun. Direkrut dari keluarganya. Nah, ini saja sudah patut diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak atau mempekerjakan anak di bawah umur. Nah, kedua, semua mereka ini identitasnya dihilangkan dengan tujuan eksploitasi untuk mereka bekerja secara ekonomi dapatkan. Jadi peristiwa ini dari kecil mereka tuh tidak pernah tahu asal usul orang tua mereka siapa. Sampai dewasa pun masih banyak yang tidak mengetahui asal usul identitasnya. Jadi tindak pidana kerugian itu sampai sekarang ini masih mengalami kerugian. Utusnya hubungan hukum mereka dengan asal usul mereka. Nah, ini juga dugaan tindak pidana tentang penghilangan jati diri. Ini masuk pelanggaran hukum juga. Ditambah dengan kalau penyiksaan segala macam, oke lah, kita bisa berdebat soal pembuktian. Katanya mereka minta visum segala macam, oke lah, karena ini sudah menyangkut berpuluh tahun, mungkin sudah hilang. Tetapi perlu diingat bahwa korban ini sudah melakukan upaya hukum 20 tahun lalu. Ya, sudah ada rekomendasi antara lain Komnas HAM yang belum dilaksanakan. Bahwa ini bukan perkara yang dikategorikan bisa kadaluarsa. Menurut pemahaman hukum saya bahwa dugaan tindak pidana pelanggaran HAM berat tidak mengenal namanya kadaluarsa. Ya, jadi itu pemahaman kami. Jadi dengan upaya hukum yang mereka lakukan di Mabes Polri di Komisi 13 kemarin, kami simpulkan bahwa kami mendorong Kapolri untuk membuka kembali SP3 perkara tersebut dengan nanti akan dilampirkan bukti baru, petunjuk baru, keterangan dan saksi-saksi, mungkin yang perlu dengan keterangan yang baru, agar syarat daripada SP3 dibuka jika ada bukti baru, petunjuk baru, atau saksi baru, maka kita sangat yakin perkara ini bisa dibuka. Kita baru lihat masalah penyidik, tapi kami tahu bahwa kalau dari kacamata hukum tentang surat penghentian penyidikan perkara itu dapat dibuka kembali dengan adanya bukti-bukti baru. Nah, dari hasil audiensi mereka kemarin, kami temukan itu peristiwa itu ada, ya kan? Korban itu ada, dugaan pelakunya ada, kan begitu? Begitu. Ini tindak pidana yang sangat luar biasa lah. Ini menyiksa, menghilangkan identitas, mengasingkan berpuluh-puluh orang, bahkan belasan. Itu yang baru mengadu. Maka kalau ada korban lagi yang mendengar berita ini, yang merasa menjadi korban, silakan mengadu ke DPR, di Komisi 13. Kami siap membantu, kami siap melindungi seluruh masyarakat Indonesia.